Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini jam Bapak ya untuk ngajar di kelas kalian ya? Iya Bapak. Ya Pak. Ya Pak. Sudah hadir semua di lapangan ini? Ya Pak. Asep. Is lagi ganti baju Pak. Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin kita cek kehadiran dulu ya. Kita absen dulu. Yang pertama, itu siapa nih? Aat, hadir Aat? Hadir Pak. Sehat. Kemudian Anggi hadir, Anggi. Hadir Pak. Mana kabar Anggi? Sehat? Hadir, sehat Pak. Kemudian Didi hadir, Didi Ahmadi. Hadir Pak, hadir. Siap. Mana Didi? Sehat? Ya Pak, hadir Pak. Hadir. Oke, kita lanjut sama Asep Kurniawan. Hadir. Ini jalan Pak. Oke. Iis Kurniawati. Hadir. Yes, Inta Ratna. Hadir Bapak. Oke. Liani. Ada Bapak. Amanda Akbari. Hadir Pak. Yudit Aditya. Hadir Pak. Oke, semangat sekali nih Yudit nih. Luar biasa Yudit. Selalu semangat Pak. Pelajaran olahraga mah, pelajaran penjasma Pak. Oke. Daripada belajar matematika Pak. Untuk kita olahraga biasa kita selalu melaksanakan doa ya. Bisa mau Pak, maaf Pak, belum di absen saya ini Pak. Oh, Reno jalan ya Reno. Hadir Pak, hadir. Sehat Pak. Ya Reno, maaf tadi kelewat nih Reno. Karena namanya Reno jadinya hanya Reno saja. Ya, siapa? Oke, untuk berarti semuanya hadir semua ya. Untuk selanjutnya kita doa dulu, tapi saya mau nunjuk siapa ya? Coba doa, kita ada permainan dulu nih. Aat, kamu bisa nggak ngomong kelapa diparut, kepala digarut 3 kali? Cepat bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti ya kita ganti doanya. Sekali lagi Pak, apa Pak? Kelapa diparut, kelapa digarut. Kepala diparut, kelapa digaruk. Garut. Oh, Garut. Ya, coba 3 kali tapi Kepala digaruk, kelapa diparut. kelapa diparut. Kepala diparut, kelapa diparut, digarut. kelapa diparut, kepala digarut. Ya, 3 kali. 3 kali. Kali At. Ya, bismillah. Kelapa diparut, kelapa digarut, kelapa diparut, kelapa. Coba. Salah. Coba ada yang bisa nggak? Coba. Samanta coba. Lepat, nyerah. Balai lepat. Bisa Pak. Samanta bisa Samanta. Yudit. Yudit mah anggar lebih bisa. Mangga, silakan Yudit. Mana Pak? Kelapa diparut, kepala digarut. Kelapa diparut, kepala digarut, kelapa diparut, kepala digarut, kelapa diparut, kepala digarut, kelapa diparut, kepala digarut. Pak, coba Samantha tuh Pak. Dari tarik gigit Yudit Pak. Coba Samantha Pak. Samantha coba. Kepala diparut, kelapa diparut, kelapa digaruk. Ngeri. Sebaliknya Kepalanya Pak. diparut. Oh, iya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepala diparut, kelapa digaruk. Oke. Belum sarapan Pak.
Ya, mungkin belum sarapan ya. Mungkin Samantha aja yang pimpin doa, silakan Samantha doanya. Siapa? Oke teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran aktivitas kita hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan doa pada kegiatan hari. Kalian untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu materi kita hari ini adalah senam ritmik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa itu senam ritmik. Favorit Inta tuh Pak. Joget ya, joget, joget Pak. Asik. Ayolah bagian nabi nu nyawerna. Sebelum kita belajar senam ritmik, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini ya. Tujuannya itu variasi gerak rangkaian langkah dan ayunan tangan pada aktivitas gerak berirama. Kemudian yang kedua, menganalisis variasi gerak rangkaian langkah kaki dan ayunan lengan pada aktivitas gerak berirama. Ketiga itu melakukan latihan variasi gerak rangkaian langkah ayunan lengan pada aktivitas gerak berirama. Kemudian ya, mempraktikkan kombinasi gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan pada aktivitas gerak berirama. Ini untuk materi tentang Riani, senam irama ya, Riani. Ya Pak. Senam yang dilakukan dengan iringan musik Pak. Ya. Apa itu mau menambahkan, silakan. Ya sama Pak kayak Bu Riani, senam yang diiringi musik. Jadi senam irama adalah aktivitas gerak ya, yang diiringi oleh irama musik. Gitu. Kemudian kalian tahu Kak manfaat kita melaksanakan kegiatan senam irama? Coba siapa aja yang bisa? Main bugar Pak. Ningali si Mama mun misalkan aerobik teh di gym teh meni seger teh. Biar sehat, Pak. Awakna jadi alus si Mama si Abah ge jadi betah di imah. Sehat. Biar langsing Pak. Biar langsing Pak, biar bisa menurunkan berat badan. Itu hari langsing maning anggar si Mama gendut. Sekitar aerobik saban poe. Siapa lagi? Jadi seger. Menambahkan? Aat, gimana Aat? Supaya sehat Pak, badannya tetap fit. Supaya sehat. Tadi ada yang bilang bugar. Menambah daya tahan, Pak. Menambah daya tahan. Kalau enggak ya. Kalau Reno gimana Reno? Ya Pak, tadi biar langsing badannya Pak. Langsing ya. Lain atau Reno jawabannya nurutan wae kamu mah. Inta nggak ada suaranya nih Inta. Gimana Inta? Apa Pak? Neng, si Neng atau kancang Neng. Pengen cepet-cepet ini Pak joget-joget. Oh gitu ya. Kalau Inta gimana? Nanti jogetnya sama aku ya. Apa Pak? Nanti jogetnya sama aku ya. Mau. Kalau menurut Inta manfaat senam irama apa Inta? Ini Pak biar kita sehat, biar stamina kita tetap terjaga Pak. Oke ya. Dari apa yang kalian sampaikan tadi ya, setidaknya dengan mengikuti senam irama kita sudah memotivasi diri kita ya untuk bisa
menyehatkan badan. Nah, ini ada beberapa manfaat yang bisa ketika kita melakukan senam irama. Ya, salah satunya tadi ya, selain kurus karena bisa membakar lemak. Kemudian mengkondisikan posisi otot yang tidak tepat pada posisi mestinya ya, dengan gerakan yang berulang-ulang menjadi lebih baik. Ya. Kemudian memberikan keseimbangan bagi organ-organ tubuh dalam sistem kerja organ. Ya. Kemudian menjadi bugar tadi sudah disampaikan ya. Dan akan kinerja jantung ya, jantung dan paru kita ya, menurunkan otot-otot, kemudian memperbaiki bentuk otot. Nah, seperti itu ya. Jadi dari hari ini yang kita pelajari itu keterampilan gerak berirama, yaitu senam irama atau senam ritmik. Oke, selanjutnya mungkin Bapak akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Ya, silakan kalian berhitung 1 sampai 3 ya. Semuanya yang nanti yang 1 berarti jadi kelompok 1, yang 2 jadi kelompok 2, yang 3 jadi kelompok 3. Silakan. Itu mulai. 1, 2, 3, 1. 2. Nanti yang itu ya. Bareng. Lanjut. 3. Ya. Asik, sekelompok sama Didi. Ya. Ya, kalian sudah dibagi kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan link untuk kalian untuk melihat contoh-contoh gerakan dari gerak langkah kaki ya, dan ayunan lengan ya. Nanti silakan kalian amati video yang Bapak sampaikan ya. Setelah mengamati baru nanti kita diskusikan. Silakan ya. Bentar ya. Silakan. Perhatikan di kaki nggak mau diam ini dengar musik ini. Aku nggak ada gambarnya ya Pak. Gambarnya Pak. Belum kelihatan gambarnya, Pak. Itu mah pulsanya nggak ada Pak. Itu mah pulsanya nggak ada kali. Ada yang tampil nggak ini? belum ada Pak. Lagi OTW. Belum ada Pak. Ada yang tampil belum? Ada yang tampil? Belum. Reno tampil? Belum. Bentar. Bentar ya. Inta, joget. Ya, semangat kalau bagian aerobik. Kita di depan nih nanti yuk. Ayo. Awas hati-hati Yudi. Laki-laki jangan di belakang ya. Gerakannya ya yang buat cowok nggak ya? Gagah gitu. Ada.
Ada Sep, tenang. Iya Sep ya, agak malu ya Sep, kalau laki ya Sep. Kalau laki makan gitu mah. Kudunan nu gagah tinju gitu tau orang mah. Iya Tinju dikasih musik ya Sep. Biar enggak malu. Tampil nggak? Ada. Nah, ada Pak. Ada Pak. Ada Pak.
Baik ya, setelah kalian mengamati video yang kalian kan, mari kita diskusikan untuk baik dari video yang telah kamu simak. Maaf Pak. Maaf Pak. Rahmat, mohon izin. Ini suaranya kalau ke saya kurang jelas Pak. Yang kedengaran. Sama Pak, sama. Kedengaran Pak. Iya Pak. Sekarang gimana? Ada gangguan Pak, nggak jelas ngambang suaranya. Yang unmute dulu. Mari untuk kita setelah mengamati menanyakan ini ya. Saya mau tanya, silakan ya. Saya lempar dulu nih. Ada yang bertanya? Halo Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat di-unmute dulu, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya, Yudit. Pak, kalau dari secara keseluruhan nih saya lihatin gitu ya, dari gerakan beberapa rangkaian gerakan untuk senam ritmik, yang pastinya kalau misalkan kita udah rada mahir itu bisa jadi buat penghasilan kita ya Pak ya. Soalnya kalau saya lihat kalau misalkan itu senam itu, kalau misalkan sekali tampil di depan itu kadang-kadang minimal 200.000 Pak ya. Ya, bisa kalau tiap minggu atau ya tiap hari Sabtu ya, yang suka ada di depan Indomaret gitu ya, nah, itu jadi instruktur aerobik kita ya untuk menghasilkan uang. Gitu. Dan irama ini mungkin tidak terlalu sulit ya untuk dilakukannya, untuk dilaksanakan. Pak Rahmat, ya. Sebentar Pak Rahmat, udah beres? Belum Pak. Belum Pak, baru sampai menanya Pak. Oh iya. Ya Pak. Barusan ada gangguan suara. Oke. Pak Punten Panjang. Mengingat waktu nih agak-agak di ini Pak ya. Ya. Pak Ya, silakan, Rahmat Pak. baru sekitar kurang lebih 20 menitan Pak. Iya. Silakan. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
Kelihatannya sinyal ini. Sinyal. Aduh, kacau nih. Saya juga sinyalnya dulu. Gimana suara saya terdengar tidak? Nah, ada Ya, Pak. jelas, Dengar, jelas, Pak. Pak Ada. Rahmat. Sekarang jelas. Ya. Baik, mohon maaf ya karena jaringan kayaknya kurang bagus. Untuk senam irama ini ada yang bisa menjelaskan tentang gerak langkah dan gerak kaki ya. Coba untuk Reno tadi yang kalian saksikan di video pembelajaran yang kamu lihat apa aja tadi? Baik Pak, tadi saya sudah mengamati sedikit karena gangguan koneksi. Jadi yang saya lihat satu tadi itu ada single step. Nah, artinya ini yang saya amati apa ya? Jadi langkah kakinya hanya satu, geser kanan, geser kiri, geser depan, geser belakang. Kemudian yang kedua itu ada double step. Double step itu jadi dua langkah kanan, dua langkah kiri, kemudian dua langkah depan, dua langkah ke belakang. Kemudian ada heel toes yang satu sentuhan sedikit, mundur lagi, sentuhan sedikit, mundur lagi. Itu Pak yang baru saya yang saya amati. Kemudian di sini musiknya gitu ya Pak ya, musiknya kita bisa sinkronisasikan mungkin Pak ya dengan gerakan-gerakan senam. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Mungkin Samantha nanti bisa menambahkan Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reno ya. Betul ya tadi Reno sudah menjelaskan ada single step, double step, kemudian ada heel touch ya. Heel touch itu berarti heel itu kan tumit kaki ya, jadi yang disebut itu tumit kaki. Ada lagi two touch, two touch itu ujung jari ya. Ada lagi kalau Samantha tadi apa yang dapat dari video pembelajaran? Pak, kalau saya lebih tertariknya tadi yang saya lihat adalah gerakan V-step Pak. Nah, ini juga kendala saya nih Pak. V-step itu agak sedikit susah ya Pak. Mungkin apa motoriknya yang kurang terlatih atau gimana ya Pak? V-step itu susah Pak. Mungkin itu Pak Rahmat. Oke ya, terima kasih Samantha ya. Untuk gerakan V-step itu gerakan yang membentuk huruf T ya. Jadi atau ada juga yang bilang easy walk ya, V-step atau easy walk. Jadi kalau gerakannya dari kaki rapat membuka maju kaki kanan, kaki kiri kembali lagi menutup. Itu untuk yang V-step ya. Mungkin karena harus pembiasaan ya, sebuah gerakan untuk melatih motorik itu harus pembiasaan ya. Kalau ketika sudah biasa ya otomatis gerak itu akan berjalan sendiri ya untuk motorik ya. Karena sensor yang ada di otak itu akan menyimpan dengan sendiri itu otomatisasi geraknya ya. Kalau Riani bagaimana tadi? Apa yang bisa ditangkap dari video pembelajaran Ya Pak, tadi kan di video itu ditampilkan macam-macam gerak dasar senam ritmik ya Pak. Ya, ada dari gerakan kaki, gerakan tangan. Saya kan kadang Pak kalau hari Minggu suka ikutan senam aerobik tuh Pak. Ya. Di lapangan yang dekat rumah. Kadang gerakannya kayak joget-joget gitu Pak.
yang masuk ke teknik dasarnya paling berapa gitu, pas sedikit nggak ada banyak. Itu bisa disebut aktivitas ritmik nggak Pak yang kayak gitu Pak? Soalnya banyaknya kayak joget-joget gitu aja Pak, lagu dangdut gitu Pak, lagu-lagu Sunda gitu. Ya, Nima senangnya joget, Pak, bukan senam. Modern dance, modern dance. Ahoy. Ya, jadi sebetulnya ketika itu kalau itu disebutnya senam aerobik kali ya, karena yang tujuan yang dicapai itu aerobiknya ya, selama latihannya ya, supaya tingkat kebugarannya itu tinggi dan bisa membakar lemak ya. Karena kalau senam ritmik itu kan target latihannya sudah jelas ya, apa yang mau dilatih, apa yang mau kuatkan ototnya, otomatis ketika dia tidak sesuai dengan gerakan yang sesuai gitu ya, berarti otot yang dilatih itu tidak dapat gitu. Contohnya kayak misalkan tadi ada gerakan chest pas gitu ya, yang untuk melatih otot dada ya, otomatis otot dadanya tidak terlatih dengan benar. Kalau aerobik ya karena waktunya biasanya lebih panjang, yaitu lebih ke meningkatkan kebugaran dan untuk membakar lemak ya. Tapi itu bagian dari aktivitas ritmik juga ya, seperti itu. Kalau itu Pak yang senam pelajar Pak? Kalau senam pelajar itu namanya juga biasanya itu senam buat melatih kebugaran ya Bu ya. Ya, kebugaran aktivitasnya tidak terlalu panjang gitu. Untuk senam pelajar ada kan KJ gitu ya, itu untuk melatih kebugaran. Gitu. Tapi itu biasanya disebut ya, kalau di ini dibilangnya senam baku ya, karena gerakannya sudah baku ya, untuk gerakan. Ini itu ya untuk bagian menanya ya. Selanjutnya kita akan mencoba dari aktivitas gerakan yang sudah kita lakukan ya. Mungkin silakan kalian dengan kelompok kalian melakukan aktivitas gerak yang sesuai tadi kalian lihat di video pembelajaran ya. Yang minimal kalian bisa melakukan 10 gerakan ya dari contoh aktivitas yang ada di video pembelajaran tadi yang telah kalian lakukan. Maka silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan mencoba latihan gerak langkah dan ayunan yang sesuai dengan video pembelajaran tadi ya. Semoga Kelompok satu. Kelompok satu mana kelompok berapa ya? satu? Saya kelompok Kelompok 2 dengan satu. Didi sama siapa tadi ya? Lupa lagi. 3. Oh, sama Aat ya. Yeay. Oh, kelompok 2 juga Maat ikut. 3. 3. Kumpulnya sini. Siap Neng. Neng Sugana Neng di mana Neng? Kita latihan dulu yuk. Ayo. Jam kelompok berapa Didi Sep? mana Aat? Gimana Riani? kamu Kelompok 2 Maat sama Bu Riani, Mariani. Oh, sama dikira Ya. di Pas lagi oke. pas lagi single step nak. Oh, ini pakai gerakan gitu atau Kakinya. Kelompok 1 siapa? kayak jumping jack. Ayo mainkan Bu Riani, mainkan musik. Nana boleh gitu sih. ya. Ya, Naonan eta Sep? Single step kieu Pas lagi single step, set. Hari bisa mah
Ayo, Bu Riani, mana tangannya? Begini. Udah sesuai merenya tadi. Sesuai yang tadi yang gini. Cing, kurang keangkat Neng. Atau yang diangkat. Sengit Samantha yang diangkat terus yang kayak kompa gini Samantha yang Tapi ke bawah. kameranya kurang bawah ya, Riani, kurang enggak. bawah. Inta aja yang di bawah mah kamerana. Itu biasanya Bu itu Iis. Mana? Kelihatan kakinya biasanya. Ayo, Kelihatan kaki Iis. itu. Perhatian nih. Aat mah punggung diputer. Puter tuh. Punggung. Saya kacau sama Atma. Saya jadi Kacau. Diputer. Perempuan terus di depan perempuan. Sok atuh. Semua. Neng. Ayo. Tadi Sudah cukup waktunya kalian. jalannya. Halo. Inta itu mah maunya Yudit, Inta di depan mah. Ayo mainkan musrik. Ya, kalian sudah cukup mencobanya. Sekarang kalian menampilkan atau mengkomunikasikan di hadapan teman-teman yang lain, setiap kelompok. Mangga dipersilakan. Ya, dari kelompok 3 dulu. Ya, dari belakang bukan dari depan ya. Kemarin Jalur belakang, Pak. ya, ya kita Masih ya aja di belakang. aman ya. Aman. Kelompok 2 aman. Oke. Mungkin semuanya sudah menampilkan aktivitas apa. Selanjutnya barangkali ada yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini kepada Boleh Pak, saya Pak. ya, silakan Yudit. Nah, hasil pembelajaran hari ini kita mempelajari senam ritmik dari rangkaian gerakan dari single step, double step, atau heel touch ataupun two touch. Itu mungkin pada intinya sih biar kita mau bergerak, biar kita bugar, biar kita lebih segar. Dan pada akhirnya nanti kalau misalkan kita udah mahir enak loh sebenarnya. Karena apa? Itu bisa jadi buat pendapatan kita kalau misalkan kita udah mahir di bidang senam aerobik. Karena apa? Setiap instruktur sekali tampil aja minimal dapat duit 200.000. Lumayan buat beli kuota sama lumayan Harus buat di punya sana. sertifikat deh. Enggak juga jangan kalau misalkan di kampung-kampung duitnya mah. aja, Di kampung-kampung Yudit mah. mah pengen duitnya aja. Iya bisa jalan sama Iya. ibunya nengnya. I am Thanos. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk refleksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari Bapak Rahmat semoga bermanfaat ke depannya Amin. ataupun sekarang juga. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Yudit yang sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas aktivitas permainan air ya. Jadi kita akan berenang minggu depan ya. Asik. Berenang. Ini itu Pak Rahmat. saja. Ya. Saya yang mimpin doa ya, Pak. Oh, baik. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini nanti akan dipimpin doa sama Aat akhir yang terakhir jadi Aat akhir yang memimpin. Silakan Aat. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Teman-teman yang saya sayangi, sebelum kita mengakhiri Ya saya. sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, pembelajaran dari Pak Rahmat yang tadi senam ritmik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rahmat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Iya, Pak. Pak.
Baik, Pak Rahmat. Rahmat masih ngerekam ya, ngerekam tanggapan dari Pak Jeng dan Pak Didik. Pak Didik, Pak Haji. Sudah selesai ya? Pak Rahmat sudah beres? Ya, sudah selesai, Pak. Baik, barusan sudah diakhiri dengan doa ya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, Pak Haji yang saya hormati, tampilan kedua peer teaching yang dilaksanakan oleh Pak Rahmat ya, dengan RPP yang ditampilkan adalah senam aerobik atau senam ritmik atau senam irama ya. Sebelumnya saya bertanya ke Pak Rahmat, di RPP itu yang barusan itu diperuntukkan kelas 10 apa kelas 11, Pak? Untuk kelas 11, Pak. Kelas 10. Kelas 10, Pak. Iya. Diperuntukkan kelas 10 ya? Iya, betul, Pak. Baik. Untuk kelas 10 di tingkatan SLTA itu materi senam irama atau senam aerobik itu di levelnya adalah beginner ya, pemula. Nah, jadi Pak Rahmat seyogianya di dalam tayangan video sudah dijelaskan tadi, tapi terlalu banyak, Pak, sampai berapa? Lebih dari 20 gerakan. Cukup 8 gerakan aja untuk kelas 10. Nanti sisanya bisa mencari sendiri literaturnya, itu yang pertama. Yang kedua, di waktu kelas 10 itu hanya memperkenalkan gerakan-gerakannya, baik gerakan tangan, gerakan kaki, ataupun koordinasi gerakan tangan dan gerakan kaki. Itu, Pak. Jadi belum masuk ke level koreografi. Kalau di kelas 11, senam aerobik itu di silabus sudah nampak di situ merangkai gerakan dalam bentuk koreografi ya. Koreografi ya biasanya kan kalau untuk pemula itu gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nanti di kelas 11 itu udah menciptakan koreografi gerakan ya, dengan jenis musik yang berbeda sesuai dengan kesenangannya musiknya, apakah dangdut atau house musik dan sebagainya, terserah ya. Baik, yang kedua Pak Rahmat yang saya amati ini sama pada prinsipnya di dalam penduluan seperti yang disampaikan atau diperagakan oleh Pak Dit ya. Salam, doa ada, mengabsen siswa ada juga, tetapi ini juga identik yang namanya PJOK itu kan praktek ya. Apakah ini juga sama kelupaan ya, terlupakan atau kelupaan ya, seolah-olah ini rasanya kok seperti Zoom aja gitu, tidak. Padahal ini waktunya waktu peer teaching, sehingga pelaksanaan stretching tidak dilaksanakan juga tuh, Pak. Kalau tidak salah saya, ya. Stretching itu tidak muncul, baik stretching ataupun di calling down tidak ada. Kemudian yang berikutnya di dalam tayangan video tadi sudah saya bahas, itu terlalu lama, Pak. Terlalu lama, disesuaikan kondisi kuota waktu ataupun kesediaan waktu yang sudah ditentukan 50 menit. Itu ya. Sehingga tadi di skip terus ya sama Pak Rahmat tadi ya. Gerakan-gerakannya di skip terus. Dan gerakan-gerakannya tidak hanya gerakan badannya saja, tidak mulus gitu gerakannya. Lalu yang berikutnya tadi di dalam di sintaknya itu ada yang disebut mengamati ya, mengamati tayangan itu, kemudian berikutnya menanya, itu ada muncul kelihatannya tadi. Untuk kelas 10 setelah menayangkan atau sebelum menayangkan gerakan video, alangkah baiknya Pak Rahmat tadi itu coba apa yang disebut dengan senam aerobik atau senam ritmik. Nah, dilempar ke siswa, Pak. Dilempar ke siswa. Kemudian kalau udah gitu, udah bisa tanya manfaatnya apa atau tujuannya apa. Apakah untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan stamina, atau berat badan, kan banyak sekali, Pak, manfaat dari senam aerobik itu. Lalu yang berikutnya yang saya lihat di gerakan senam aerobik, tadi kan tidak ada peragaan bareng-bareng ya, atau siswa tidak memperagakan.
kasusnya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yudit ya. Mungkin terpaku terlena dengan virtualnya saja. Padahal kalau disiasati yang sebut dengan kalau gerakan kaki tidak memungkinkan kelihatan karena videonya, kameranya yang bisa kelihatan gerakan tangannya saja ya. Bisa itu. Disiasati saja, Pak. Biar kesannya lebih hidup, kemudian tujuan pembelajarannya lebih mengena. Walaupun ini menggunakan virtual atau melalui Zoom. Pada prinsipnya secara keseluruhan sudah bisa terlaksana, biasa terrealisasi ya, sudah bagus. Hanya ada catatan-catatan kecil saja yang saya amati dari tampilan dari awal pendahuluan sampai penutupan. Dari saya cukup sekian, dilanjutkan dengan Pak Haji. Dipersilakan Pak Haji temuan dan catatan-catatan Pak Haji sebelum saya dengan teman sejawat Pak. Dipersilakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Sebagian membiasa, kalau saya lebih senangnya dari teman sejawat dulu ya. Tapi mengingat waktu yang sangat mepet, jadi terpaksa saya lebih dahulu menyampaikan refleksi ini. Pertama, dari penampilan Pak Rahmat barusan saya kurang bisa mengamati ya, karena suaranya juga tidak muncul. Jadi selain tidak muncul, juga kadang-kadang kalau muncul pun suaranya itu lup-lup gitu ya, kadang ada kadang tidak ada, jadi kurang mulus lah. Jadi ini Bapak Ibu sebagai koreksi ya ke depan, apalagi untuk ujian kinerja, Bapak Ibu diharuskan membuat video. Ini tolong videonya yang mulus, yang baik begitu ya, sehingga dapat dicermati segala proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di depan kelasnya. Nah, khusus untuk Pak Rahmat, sepintas sama seperti Pak Nyeng, barangkali barusan tidak kelihatan ada proses pemberian mencoba kepada peserta didik. Nah, mungkin juga karena waktu ya, atau mungkin karena hal lain gitu ya. Nah, mungkin terbawa arus dengan virtual ini Pak Panjang ya. Ya, betul. Jadi seolah-olah ini sedang mengajar atau sedang menyampaikan pembelajaran kepada audiens di depan kamera gitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu yang ditampilkan di sini seharusnya adalah Bapak Ibu mengimplementasikan RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi menampilkan bagaimana Bapak Ibu mengajar. Tekanannya pada proses pembelajaran. Nah, kalau proses pembelajaran Bapak Ibu, kalau dapat saya rinci ya, ini maaf barangkali ya tidak seluruh proses pembelajaran ini saya kemukakan. Pertama diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan itu Bapak Ibu pertama mengecek kehadiran. Ya, jangan terlalu lama mengecek kehadiran ini. Apalagi nanti pada saat ujian itu Bapak Ibu hanya boleh menampilkan video paling lama 15 menit ya. Dari praktek yang Bapak Ibu lakukan selama 2 kali 45 menit di lapangan, Bapak Ibu harus mengedit video dengan tentu bukan dipercepat gitu ya, bukan di gerakannya dibuat sedemikian rupa sehingga kedengarannya wek, bukan begitu. Tapi di video, tapi tampilkan proses pembelajaran yang inti-intinya saja, yang pokok-pokoknya saja, sehingga nanti tim penilai, dosen maupun guru pamong ya bisa melihat bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran yang sebenarnya. Dan khusus proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini yakni proses pembelajaran abad 21, bukan proses pembelajaran biasa gitu ya. Jadi tekanannya bukan pada gerak ini. Jadi tekanannya pada proses pembelajaran. Pertama mengecek kehadiran. Jadi cek kehadiran itu cukup Bapak Ibu dengan menyebut satu atau 2 orang saja peserta didik. Artinya fase mengecek kehadiran itu sudah Bapak Ibu lalui lah ya. Nah, kemudian yang kedua berdoa. Berdoa itu cukup secara simbolis saja. Berdoa silakan.
walaupun doanya sampai baca Fatihah misalnya, cukup Bapak Ibu berdoa sebentar selesai gitu ya. Nah, itu saja di pre-memory lah. Cukup Nah, menundukkan artinya kepala fase ya. pembelajarannya ada, tapi di pre-memory gitu ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya memotivasi. Nah, motivasi ini barangkali tetap penting menyampaikan manfaat. Boleh sama Ibu Bapak eksplorasi dulu peserta didik seperti apa manfaat dari senam aerobik atau senam ritmik. Nah, itu ya kemukakan manfaatnya terlebih dahulu. Singkat saja dulu. Ya, singkat saja. Kemudian berikutnya persepsi, menghubungkan materi yang lalu dengan materi yang akan datang. Jadi kalau yang lalu misalnya permainan bola voli, lalu sekarang ini senam aerobik. Nah, kaitannya seperti apa gitu ya, hubungkan. Lalu hari ini akan belajar aerobik. Nah, berikutnya itu pendahuluan di inti Bapak Ibu sekalian. Nah, persepsi ini mungkin tadi sudah dilakukan oleh Pak Rahmat juga, ya. Tapi karena saya kurang fokus tadi, barangkali ya jadi tekanannya harus menghubungkan materi yang lalu dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Itu pun dibahas secara singkat saja. Nah, kemudian di inti pembelajaran Bapak Ibu, karena abad 2 baru ini ditandai dengan keharusan adanya kolaborasi ya, kerjasama kelompok. Jadi pertama Bapak Ibu membagi kelompok dulu, ya para siswa dikumpulkan. Nah, silakan bagi kelompok. Nah, bagi kelompoknya seperti apa? Terserah Bapak Ibu. Pokoknya yang singkat pembagian kelompoknya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang misalnya. Kalau ada 10 orang berarti ada 2 kelompok atau 3 kelompok. Itu ya. Nah, bagi dulu kelompok. Setelah pembagian kelompok, nah, walaupun Bapak Ibu tidak melakukan pembagian kelompok itu secara nyata misalnya, dikemukakan. Ada running tag-nya di videonya nanti. Nah, pembagian kelompok untuk ditujukan untuk mengoptimalkan kolaborasi para siswa gitu ya tujuannya. Kemudian mengamati. Nah, proses mengamati yang barusan Pak Rahmat tampilkan itu betul terlalu lama ya. Rasanya kalau 15 menit barusan proses pengamatan Pak Rahmat juga hampir 15 menit gitu ya. Ini pengamatannya yang singkat, yang tadi yang punya Pak Yudi sudah cukup singkat, bagus. Bahkan tadi ada 2 video ya. Yang video yang pertama, video yang alami, yang seolah-olah kontekstual dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua adalah video perlombaan, itu ya. Jadi bagaimana melakukan lompat jauh yang sebenarnya. Nah, khusus di pengamatan video ini, nah, kemudian satu lagi yang Pak Rahmat tampilkan itu, mohon maaf ya, karena di abad 21 ini yang dibutuhkan sebenarnya bukan pengetahuan atau psikomotor yang terlalu dominan. Yang kita butuhkan adalah pembentukan karakter yang kuat gitu ya, agar terbentuk akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, mohon maaf di tayangan Pak Rahmat barusan tayangan videonya pertama dilakukan oleh orang dewasa, yang kedua juga tampilannya, pakaiannya ya, pakaian ke bawah, ke atas, coba lihat. Kostumnya ya. Yang tampil itu jangan menampilkan pakaian yang ketat ya. Kostumnya terlalu sehingga, seksi. mohon maaf nampak begitu ya. Nah, jadi ini orang tua saja melihat, apalagi anak-anak nih. Gitu ya. Jadi fokusnya khawatir tidak ke gerakan, malah ke yang lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon menampilkan ya videonya video yang pedagogik, yang mendidik ya, videonya yang mendidik. Nah, kalau bisa ya pakaiannya jangan ketat-ketat amat lah, walaupun di aerobik kenyataannya suka melihat kita menggunakan ibu-ibu yang kece-kece barangkali sudah
tua tapi masih menampilkan juga keketatan tubuhnya dengan pakaiannya. Nah, itu di video pembelajaran ini tidak boleh terjadi. Ya, usahakan video pembelajarannya yang bisa memberikan pendidikan juga kepada anak-anak. Jangan menggunakan pakaian yang ketat dari mulai kaos. Nah, tadi kaosnya apalagi kaos mini tadi ya, dari lengannya juga ya, dari lekuk-lekuk tubuhnya sampai ke pakaian yang bawah trainingnya. Itu jangan menggunakan yang sekiranya orang lain itu bisa melihat lekuk tubuh dari model gitu ya. Carilah model yang menggunakan pakaian yang agak longgar gitu sehingga tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, proses pengamatan cukup, kalaupun Pak Rahmat tadi menampilkan gerakan dari 1 sampai 20 gerakan misalnya, ya cukup contohnya saja lah. 1-2 gerakan saja misalnya. Yang penting ada proses pengamatan. Ya, siswa mengamati video yang ditayangkan atau yang melalui tayangan video misalnya. Nah, kemudian para siswa mengamati dengan cermat atau dengan santun tayangan video yang ditampilkan oleh gurunya, ini gerakan aerobik misalnya. Nah, setelah pengamatan, kemudian berikutnya sintaknya itu menanya. Saya pikir juga tidak akan sempat Bapak Ibu saling bertanya anak-anak itu, kalau tadi Pak Rahmat juga ada diberikan kesempatan saling bertanya ya, tapi nampaknya tidak akan sempat. Jadi cukup diceritakan fasenya itu nanya gitu ya. Di videonya misalnya dikasih huruf atau dikasih redaksi, para siswa saling menanya di kelompoknya gitu ya. Saling menanya dengan teman maupun dengan guru misalnya. Nah, syukur kalau tugas gurunya apa, tugas temannya apa gitu ya. Saling menanya ini. Nah, berikut setelah menanya kemudian fase menalar. Ya, menalar ini juga sulit ditampilkan di dalam proses pembelajaran di dalam video. Jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan redaksi, cukup disampaikan redaksi atau statement mengenai langkah pembelajaran inovatif. Nah, menalar ya, di mana kegiatannya adalah para siswa saling berdiskusi untuk menguraikan misalnya atau menganalisis gerakan tadi gerakan aerobik gitu ya, atau gerakan step maupun gerakan-gerakan yang lain gitu ya. Nah, itu diceritakan saja. Nah, baik melalui running tag, melalui kalimat ataupun disampaikan melalui cerita oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian anak saling menanya, kemudian anak saling berdiskusi, saling menganalisis di kelompoknya mengenai gerakan aerobik gitu ya, bagaimana melakukan aerobik yang sebenarnya. Dan anak-anak saling mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan aerobik. Ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini harus ada Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan inti, karena itu pokok pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian mencoba. Nah, di mencoba Bapak Ibu harus keluar statement Bapak Ibu sekalian. Disilakan kepada anak-anakku di masing-masing kelompok mencoba gerakan aerobik gitu ya. Nah, ceritanya anak-anak melakukan gerakan aerobik. Nah, ibu-ibu, Bapak Ibu diceritakan. Nah, di gerakan mencoba ini ada 3 fase yang akan dilakukan di dalam pembelajaran. Pertama, fase eksplorasi. Nah, siswa melakukan gerakan sesuai hasil analisis mereka, melakukan gerakan sebenarnya. Kemudian gerakan fase yang kedua eksplorasi, fase yang ketiga elaborasi, gitu ya. Bahkan sampai konfirmasi. Konfirmasi ini ada di komunikasi nanti di inovasi pembelajaran. Jadi langkah yang kelima adalah mengkomunikasikan. Ya, diberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengkomunikasikan, untuk menceritakan baik substansi maupun pelaksanaan pembelajaran, gitu ya. Nah, komunikasi tentang pembelajaran yang sudah mereka lalui. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di terakhir di penutup, Bapak Ibu juga tidak mungkin bisa menampilkan semuanya, diceritakan saja. Langkah-langkah penutup itu apa saja, ya? Dari mulai pendinginan, mengecek kembali kehadiran siswa di penutup itu ya, kemudian merefleksi misalnya, dan terakhir menyampaikan pembelajaran tindak lanjut gitu. Itu saja Bapak Ibu. Tolong ceritakan di fase-fase pembelajarannya yang terutama. Itu Panjeng. Siap Pak Haji, terima kasih atas masukannya buat Pak Rahmat ya, dan buat kita semua lah, termasuk buat saya juga ya. Baik Bapak Ibu, untuk sekarang menunjukkan 10.25, barangkali Pak Haji komentar-komentar dari teman sejawat ya Pak Haji. Dilanjutkan dengan itu bagaimana? Boleh, baik dari kalau ada silakan 1 atau 2 orang. Oke, baik dari tampilan Masih ada waktu kan? Dari tampilan Pak Yudit ataupun dari tampilan Pak Rahmat ya. Komentar, masukan, apresiasi dari teman sejawatnya ya Pak Haji ya. Baik, saya awali saja ya Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan masih tetap semangat ini walaupun di hari Jumat ini buat bapak-bapak masih ada waktu lah, saya kira baru jam 10:21 di saya waktu Indonesia bagian Banjar Pak Haji. Saya minta apresiasinya, komentar, masukan dari beberapa orang saja, tidak semua barangkali. Saya minta 1 putra 1 putri aja ya, ibu-ibu dan 1 bapak. Dari Bapak, saya lihat dulu wajahnya ya, yang ingin bernanya nih. Wah Pak Reno, kelihatannya Pak Reno udah senyum-senyum nih Pak Haji. Mangga Pak Reno, dipersilakan Pak Reno lah. Siap. Ya, komentar yang Pak Reno saksikan dari tampilan Pak Yudit maupun dari Pak Rahmat ya Pak Reno ya. Dua-duanya Pak Panjang ya? Wah iya, dua-duanya bagus. Biar adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ibu-ibu ya. Mohon izin Pak Haji, mohon izin Pak Anjeng dan teman-teman. Ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan tugas yaitu peer teaching. Ini sudah ada masukan gambaran dari Pak Haji, Pak Anjeng semua. Khusus untuk ketua kelas Pak Yudit dan juga Pak Rahmat, alhamdulillah sudah terpapar dengan kalau saya perhatikan ya Pak, sudah sesuai. Ada tadi beberapa yang kekurangan, dan mungkin di saya juga sama, masih ada kekurangan yang perlu kita perbaiki. Nah di sini mungkin ini pribadi saya Pak Haji, Pak Anjeng, kita seandainya kalau misalkan kita disuruhnya oke, kita praktek, nggak mungkin disiasati sama teman-teman atau sama ya satu kelompok kita ini, kita insya Allah kita bisa praktek. Hanya mungkin asumsi dari kami di sini, ini proses pembelajarannya daring apa luring. Nah, mungkin masih ada gambaran seperti itu. Tapi insya Allah untuk kedepannya, insya Allah kelompok kami di sini di bawah bimbingan Pak Haji dan juga Pak Anjeng akan akan diperbaiki gitu Pak. Secara keseluruhan, alhamdulillah penampilan dari teman-teman dan juga khususnya yang ditampilkan sama Pak Rahmat dan juga sama Pak Yudit itu sudah dimengerti oleh kami Pak. Dan kami salut ya kepada Pak Yudit sebagai ketua kelas dan juga Pak Rahmat, kita untuk sebagai sebagai contoh lah buat di kelompok kami, kelompok 1 khususnya di kelas D ini atau di kelas 4 bisa menampilkan 2 orang ini. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih banyak Pak Haji, Pak Anjeng yang sudah memberikan bimbingannya. Insya Allah nanti pada saat sekali lagi pada saat kita melaksanakan ujian PPL, insya Allah nanti akan jadi bahan perbaikan buat kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reno atas apresiasi, komentar dan masukannya bagi kita semua ya.
Ya, pada prinsipnya saya garis bawahi mudah-mudahan kegiatan Bapak Ibu ke depannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada kendala, sesuatunya berjalan dengan mulus ya. Amin, Bahkan amin. sampai nanti di ujungnya, di UP-nya, ujian pengetahuannya Bapak dengan predikat hasilnya yang sangat memuaskan. Amin, amin. Intinya lulus semua ya Bapak-Bapak ya. Amin. Baik, Ibu siapa? Mau Ibu Inta, mau Ibu Iis, apa mau Ibu Riani? Enggak, mau mana lah? Yang siap. Ibu Riani aja dah. Udah senyum barusan. Silakan Bu Riani. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senyum-senyum wabarakatuh. bukan siapa, tapi lihat Bu Inta sama Bu Is bilang wae. Ibu Isnya bingung ngebagikan bansum. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Tadi saya akan mencoba merefleksi apa yang telah kita saksikan bersama hari ini. Ya, untuk Pak Yudit dan Pak Asep dan Pak Rahmat, alhamdulillah sudah lebih baik dari saya, Pak. Maaf Pak Asep, senyum-senyum saya sebut namanya, maaf Pak Asep. Maksudnya ke Pak Rahmat, alhamdulillah, apalagi tadi selama di video pembelajaran yang Pak Yudit itu kami semua yang sebagai siswa merasa senang, enjoy gitu, Pak. Apalagi yang Pak Rahmat. Tapi kalau kami perempuan kayaknya merasa ilfil sedikit ya Pak. Kalau bapak-bapaknya pasti semangat melihat tuh dari videonya. Apalagi buat pengantin baru, Bu. Ya Pak, mungkin bapak lagi hanut-hanutain aja Pak. Ya mungkin pembelajaran bagi kami Pak, untuk kedepannya untuk lebih mencoba lebih baik lagi dari apa yang telah dicoba peer teaching kemarin yang mandiri. Mungkin untuk pembelajaran di sekolah nanti bisa diperbaiki ke depannya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riani atas apresiasi dan komentarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke tahap PPL ya. Tahap PPL